kita. Saat ini kita akan memuji Tuhan, tapi sebelumnya yuk kita sama-sama untuk berdoa terlebih dahulu. Semuanya, yuk. Tangan dilipat, mata ditutup. Kita berdoa yuk bersama-sama, yuk. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Sekarang kami mau memuji, memuliakan nama Tuhan. Kiranya Tuhan senang dengan ibadah kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Kita semua yang percaya katakan amin. Haleluya. Yuk kita akan sama-sama memuji Tuhan. Kita akan pujikan pujian buah-buah roh. Yuk yang udah lupa kita akan ingat-ingat kembali lagu ini. Haleluya. Memuji Tuhan lagi, kita akan pujikan pujian Hom Pimpa Hom Pila. Kita pujikan pujian ini dengan penuh sukacita. Yesus pujaanku, oh, oh,
adalah jagoan kita. Oke, saat ini kita akan mendengarkan dan menyaksikan cerita firman Tuhan. Tapi sebelumnya, yuk kita bersama-sama untuk berdoa terlebih dahulu. Tangannya dilipat, matanya ditutup, kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih kami sudah memuji, memuliakan nama Tuhan. Sekarang kami mau bersama-sama menyaksikan dan mendengarkan cerita firman Tuhan. Berkati kami semua ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya adik-adik. Selamat menyaksikan dan mendengarkan cerita firman Tuhan hari ini. Dan kita berjumpa lagi dalam ibadah selanjutnya. Shalom. Shalom adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan. Puji Tuhan, kembali lagi kita bersama-sama akan mendengarkan cerita firman Tuhan pada saat ini. Nah, judul cerita firman Tuhan kita saat ini adalah Jubah Tuhan Yesus. Di dalam Alkitab Perjanjian Baru, dalam kitab Markus pasal 5 ayat 25 sampai 34. Adik-adik boleh baca di rumah ya. Nah, ceritanya adalah pada suatu hari Tuhan Yesus sedang berjalan-jalan bersama murid-muridnya. Orang banyak sekali mengikuti Tuhan Yesus karena bisa menyembuhkan orang dan melakukan mujizat. Jadi Tuhan Yesus banyak diikuti orang-orang karena Tuhan Yesus bisa menyembuhkan dan melakukan mujizat. Di antara orang banyak itu ada seorang perempuan yang juga mengikuti Tuhan Yesus. Dia sakit pendarahan selama 12 tahun. Selama berapa tahun? Ya, selama 12 tahun wanita ini sakit pendarahan dan tidak kunjung sembuh. Nah, tidak ada dokter yang dapat menyembuhkan. Jadi dia sudah berobat, tetapi penyakitnya ini tidak juga sembuh. Nah, dia ingin disembuhkan oleh Tuhan Yesus, tapi tidak bisa mendekat kepada Tuhan Yesus karena Tuhan Yesus itu dikerubungin banyak orang, ada banyak orang, jadi dia tidak bisa sampai untuk menemui Tuhan Yesus. Nah, perempuan ini berkata, asal ku jamah saja jubah Tuhan Yesus, aku akan sembuh. Jadi dia punya iman. Kalau dia hanya menyentuh bajunya Tuhan Yesus, hanya disentuh ya, hanya dipegang saja baju Tuhan Yesus, dia percaya bahwa dia akan sembuh dari penyakitnya. Nah, kira-kira wanita ini bisa sembuh nggak ya? Walau hanya dengan menyentuh jubah Tuhan Yesus? Yuk kita dengerin lagi. Nah, perempuan itu berusaha untuk mendekat dan berhasil adik-adik. Lalu perempuan ini menjamah menyentuh jubah Tuhan Yesus. Lalu apa yang terjadi? Mujizat terjadi. Sakit pendarahan yang diderita wanita ini hilang. Perempuan itu telah sembuh. Tuhan Yesus tahu ada orang yang pegang jubahnya. Tuhan Yesus merasa ada yang pegang jubahnya. Tuhan Yesus bertanya, siapa yang memegangnya? Para muridnya menjawab, Tuhan, semua orang banyak ini berdesakan. Jadi bagaimana mereka tahu siapa yang pegang jubah Tuhan Yesus? Lalu perempuan itu menjadi takut dan gemetar. Lalu dia tersungkur dia terjatuh di depan Tuhan Yesus Dia tersungkur, menunduk, terjatuh menduduk di depan Tuhan Yesus. Perempuan itu memberitahu kepada Tuhan, dia jujur, dia kasih tahu bahwa dia yang menyentuh jubah Tuhan Yesus. Dan perempuan ini menjadi sembuh hanya dengan menyentuh jubah Tuhan Yesus. Lalu Yesus berkata kepada perempuan ini, hai anakku, imanmu
telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat. Tuhan Yesus berkata, dan sembuhlah penyakitmu. Kemudian perempuan ini pergi dengan sukacita. Dia bersukacita karena wanita ini telah sembuh. Jadi kita belajar dari cerita firman Tuhan hari ini adalah bahwa ketika kita meminta, maka kita akan menerima, ya kan? Dan kita harus mempunyai iman, kita harus mempunyai kepercayaan. Sekecil apapun kepercayaan kita kepada Tuhan Yesus, ketika kita percaya, saya percaya nih, ya, saya percaya kalau saya berdoa terus, saya berdoa mau minta sepeda, saya setiap hari berdoa minta sepeda, saya percaya Tuhan Yesus akan berikan. Kira-kira Tuhan Yesus berikan nggak? Tuhan Yesus akan berikan, ya kan? Tapi kapan Tuhan Yesus berikan, kita tidak ada yang tahu, ya, karena waktunya waktu Tuhan. Tapi ketika kita percaya, kita punya iman, maka semua yang kita minta Tuhan akan mengabulkannya, Tuhan akan menjawabnya, ya. Setiap doa yang baik yang kita doakan, maka Tuhan akan menolong dan mengabulkannya. Jadi kita harus seperti perempuan ini, ya, ibu-ibu ini yang punya iman, ya, yang punya iman, dia bisa sembuh dengan menyentuh jubah, memegang jubah Tuhan Yesus. Kita nggak perlu menyentuh jubah Tuhan Yesus sekarang, ya, kita nggak perlu pegang jubah Tuhan Yesus saja. Kita dengan berdoa sungguh-sungguh, kita percaya sungguh-sungguh, maka apa yang kita minta, apa yang kita doakan, Tuhan akan tolong. Oke, adik-adik yang terkasih, ini saja cerita firman Tuhan hari ini. Kita sama-sama belajar, ya, untuk kita bisa semakin punya iman yang baik. Baiklah, kita akan berdoa yuk. Semuanya kita berdoa, tangannya dilipat, matanya ditutup, kita bersama-sama berdoa. Bapa yang baik, terima kasih kami sudah bersama-sama mendengarkan cerita firman Tuhan. Ajar kami Tuhan, untuk kami semakin taat dan punya iman yang baik kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua yang sudah menyaksikan, mendengarkan cerita firman Tuhan saat ini. Tuhan juga berkati guru-guru sekolah minggu yang mengajar kami. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati kami semua hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kita semua yang percaya katakan amin, amin. Puji Tuhan. Terima kasih adik-adik yang hari ini sudah bersama-sama beribadah dan menyaksikan cerita firman Tuhan Yesus. Sampai bertemu dalam ibadah selanjutnya. Shalom.